ini. Jadi ada benda ukur, kemudian ada meja rata. Ini biasanya digunakan adalah meja rata. Karena kan meja rata itu sudah pasti terkalibrasi kerataannya, mestinya datar juga, lalu kemudian ada alat ukur. Nah, ini alat ukur penyikunya atau ketegaklurusannya sebagai penyiku. Nah, nanti dilihat ada celah atau tidak di bagian ini. Cara ngeceknya itu dia biasanya dengan menggunakan kertas yang tipis seperti itu. Biasanya sih kertas, mungkin teman-teman tahu yang merokok ya, kertas aluminium foilnya rokok itu. Nah itu, ataukah biasanya itu ada ya di situ. Jadi ada kertas yang digunakan untuk ngecek, ataukah dengan menggunakan cahaya. Jadi setelah disejajarkan seperti ini, kemudian kita kasih pencahayaan, ya bisa kertas rokok ataukah kita kasih cahaya. Nah kira-kira kalau seumpama cahayanya itu bisa menembus, nah itu berarti dia ada celah di situ. Nah kalau menggunakan kertas rokok, jadi kertas rokoknya itu ditaruh di situ, terus boleh dijepit. Nah kalau seumpama dia dicabut, itu masih bisa dicabut ya, dengan mudah untuk dicabut. Nah itu biasanya dia masih belum tegak lurus benar, jadi benar-benar belum, benda ukur ini dan penyikunya tidak saling menempel seperti itu. Dan bisa juga dengan menggunakan sumber cahaya ya, jadi cahaya tadi di sentrong seperti itu, dari sini, kemudian dari arah belakangnya, kemudian dilihat apakah ada bayangan atau cahaya yang keluar dari celah-celah ini. Jadi pengukuran ketegaklurusan itu ada 4 cara pengukuran. Yang pertama yaitu perbandingan dengan standar, kemudian perbandingan dengan batang paralel, lalu ketegaklurusan dari 2 batang paralel, dan menggunakan autokolimator. Nah, untuk dengan cara standar, itu cara 1 itu kita akan menggunakan standar siku, kemudian 2, 3, 4 kita gunakan meja rata. Meja rata yang digunakan itu adalah kualitas 1 atau 0. Jadi kita kan sudah belajar mengenai kualitas ya di toleransi ukuran kemarin di awal-awal. Jadi kalau kualitas itu semakin kecil nilainya, itu berarti semakin bagus. Jadi ibaratnya KW1, KW2, KW3. Nah kalau kita KW3 itu kan semakin jelek ya daripada KW1. Itu juga berlaku untuk kualitas ya. Jadi 0 ini lebih bagus daripada 1. Nah, perbandingan dengan standar siku bisa dilihat dilihat di sini ya. Jadi ada silinder siku, ini adalah digunakan sebagai standarnya. Ini digunakan sebagai standar. Nah, dari standar siku ini kita setting dulu dia posisi seperti ini. Kemudian kita atur posisi jam ukur atau dial indikator pada kondisi 0 ya. Jadi kondisi 0. Jadi kita nolkan dulu dial indikatornya. Setelah itu setelah dapat ya, jadi jangan dirubah. Jadi posisi dari dial indikator, roll, dan kemudian dudukan pemindah ini tidak boleh dirubah. Kemudian setelah disetting 0 selesai, kita ambil silinder sikunya dan kita ganti dengan benda ukur. Ganti dengan benda ukur. Nah, kita lihat dial indikator ini. Jadi ini harus nempel ya. Jadi yang bawah ini benar-benar nempel sehingga kita nanti bisa membaca hasil dari dial indikator. Kita tahu bahwa dial indikator itu kalau dia dalam posisi 0 ya, posisi 0 kemudian sudah disetting, setelah itu kan dia
bisa gerak ya, bisa gerak ke kanan atau ke kiri ketika mendapat tekanan dari benda ukur ini. Jadi kalau dia miring, tidak tegak lurus atau miring ke sini bergerak ke sini, maka kan dial indikatornya ini akan semakin memanjang seperti itu ya. Jadinya nanti dia akan menggerakkan jarum di sini. Kemudian kalau dia miringnya ke sana, jadi kan jarum dial indikator akan lebih tertekan gitu. Nah, dia nanti akan berputar, tertekan dia searah jarum, jadi dia akan ke kanan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam setting dial indikator, jadi dial indikator itu jarumnya, jadi jarum ujungnya ini dia itu bisa naik turun. Ininya, pinnya ini bisa naik turun. Nah, ketika di setting itu adalah kita pada posisi tekan. Jadi tekan tapi tidak maksimal, tekan separuh seperti itu. Nah, jadi mungkin ini agak didorong ke dalam gitu ya. Posisinya ini juga, ini jadi pada saat kita setting di sini ini jarum ini posisinya atau sensor yang ujung ini posisinya juga sedikit tertekan atau paling tidak separuh dia tertekan. Jadi setelah itu setelah tertekan kita putar dial indikator ini untuk jadi jarumnya dalam posisi ini semua. Nah, nolnya nanti ada di sini. Jadi diputar, ujungnya itu nanti diputar, kemudian kita setting dia di 0 di situ. Jadi ini nanti pada saat menunjukkan seperti ini dia 0. Nah, pada saat diganti, nah nanti dia akan bisa membaca kalau seumpama agak jadi dia akan bisa membaca karena jarumnya ini tadi kan sudah agak tertekan setengah. Jadi kalau seumpama dia tertekannya tidak sama dengan yang pada saat setting 0, maka otomatis dia akan berubah, jarumnya akan berbeda dengan saat di setting 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada L diukur dengan Mr. Insert yang ketinggian 300 mm. Selisih pembacaannya adalah 0,002 mm, sehingga kemiringannya adalah 0,002 per 300. Nah, ini rumusan cara menghitung kemiringannya dengan kalau kita menggunakan standar siku. Lalu perbandingan dengan batang paralel. Nah, di batang paralel ini nanti diukur dengan menggunakan dua sisi seperti itu. Jadi benda ukur setelah dari sisi kiri akan diukur ke sisi kanan. Nah, ini disetting seperti ini dengan menggunakan plat siku di belakangnya dan ada batang paralel. Ini batang paralelnya. Jadi ini standarnya. Dan yang ini benda ukurnya ya, benda ukurnya. Kemudian kita setting seperti ini ditempel di pasiku ya. Kemudian dihimpitkan tanpa celah batang paralelnya. Setelah itu kita klem. Jadi diikat di plat sikunya. Setelah itu dibalik benda ukurnya pada posisi seperti ini. Ya, dibalik di sisi seperti ini, kemudian diukur ini kita masukkan blok ukur. Jadi I2 dan I1 ini adalah blok ukur. Jadi kita masukkan dia blok ukur di sela-selanya sini dengan dua jarak, ada jarak H. Kita tentukan sendiri ya jarak H-nya itu berapa. Atau kita pilih dua blok ukur kecil dan agak besar. Kemudian kita masukkan di situ dan baru kita ukur hanya itu berapa. Nah, setelah itu nanti kemiringannya bisa diukur dengan rumusan L2 min L1 per
Wah. Lalu ketegaklurusan dari dua bidang paralel. Jadi ada dua bidang paralel yang punya sisi yang paralel ya. Jadi menggunakan bantuan dial indikator, hitungan pemindah, roll, dan juga meja rata. Jadi diukur di satu sisi, kemudian dibalik dari satu sisi yang berikutnya sisi yang lainnya. Nah setelah itu kemiringan bisa dibaca dari delta. Jadi delta itu perbedaan yang terbaca di dial indikator itu berapa per buahan. Nah, setelah itu pengukuran ketegaklurusan dengan autokolimator. Jadi autokolimator ini semacam alat ya. Dia alat pemancar gelombang atau cahaya yang nantinya akan dipantulkan. Jadi dia ada receivernya. Jadi ada yang pengirim signal, ada yang pemantul signal. Setelah itu dia memberikan signal kan biasanya berupa cahaya merah infrared seperti itu, kemudian dipantulkan dengan cermin ini. Jadi cermin ini itu juga bagian dari alat ukur autokolimator. Jadi dia berpasangan. Nah, nanti akan terbaca berapa pembacaannya di autokolimator. Setelah itu dibalik posisinya, ya di posisinya terus ketemu juga pengukurannya. Nanti tinggal kita baca deltanya atau selisihnya. Kemudian dibagi dua. Ya, itu tadi untuk pengukuran. Jadi ada 4 cara, yaitu cara standar dengan menggunakan piniku, kemudian batang paralel, lalu dengan bantuan 2 batang paralel dan plat itu tadi, dan sudah yang terakhir adalah autokolimator. Jadi ini adalah 4 cara yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mengukur ketegaklurusan. Dan semua dari cara-cara ini kita butuh yang namanya meja rata. Jadi meja rata itu untuk membantu kita mengurangi noise pada saat pengukuran, dan juga memang meja rata ini sudah benar-benar disetting rata dan tidak ada jadi setting setup meja rata itu memang benar rata dan itu sekali setup. Dan biasanya memang meja rata itu selalu diletakkan di lantai bawah. Diletakkan di lantai bawah, jarang meja rata diletakkan di lantai atas karena nanti dia settingannya ground dengan bawah dan tidak bisa dipindah-pindah. Jadi kenapa dia kalau saat ini kita ada teknologi meja rata yang terbaru itu dia ada kontrol hidroliknya. Jadi dia ada pegas di 4 sisi kaki meja. Kalau seumpama mejanya tertekan di satu sisi, seumpama kanan bawah, nanti yang lainnya ketika didetek ada perubahan ketinggian atau ketegaklurusan dan kerataan dan sebagainya, ya, kelurusan dari meja rata tadi, maka yang ketiga kaki yang lainnya akan menyesuaikan. Jadi dia akan ikut memendek seperti itu. Dengan konsep hidrolik atau pneumatik saya lupa, ada 2 jenis itu, salah satunya bisa. Oke, ada pertanyaan berkenaan dengan ketegaklurusan ini tadi? Ada pertanyaan? Jelas? Oke.
Lalu dari ketegaklurusan kita akan masuk ke kedataran dan kelurusan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kedataran. Alat ukur kedataran itu dibagi sebagai bidang datar atau bidang horizontal, dan kelurusan itu akan sangat penting ya. Jadi untuk kita tahu kedataran itu perlu kita lakukan pengecekan juga, terutama kalau seumpama kita berurusan dengan permukaan yang memang harus disetting datar seperti itu. Jadi kita perlu tahu kalau bagaimana cara kita melakukan proses pengukuran dari kedataran tersebut, dan juga pembuatan. Jadi setelah kita buat ya, proses manufaktur kita membuat dan kita mengukur. Kita harus bisa buat dan kita harus bisa mengukurnya, itu bagaimana. Nah, yang dimaksud datar di sini adalah biasanya yang digunakan adalah datar air. Kita tahu bahwa air merupakan salah satu fluida yang paling sensitif terhadap kedataran. Jadi ketika ada sedikit permukaan yang tidak datar atau miring, maka air tersebut bisa mengalir ke permukaan yang lebih rendah seperti itu. Jadi kedataran ini ibaratnya yang dimaksud adalah dengan datar air, karena yang itu karena air ini yang paling bisa kita gunakan sebagai alat ukur untuk kedataran, karena dia sifat alaminya yang bergerak ke permukaan yang lebih rendah. Kalau udara, mungkin udara juga bergerak ya, tapi kan kita tidak bisa melihat. Yang kita bisa lihat itu air, dan biasanya memang airnya untuk lebih terlihat itu diberikan warna, pelarut warna. Nah, nanti kita akan membahas pendatar dan juga autokolimator. Jadi autokolimator ini selain untuk ketegaklurusan, dia bisa untuk kedataran, kelurusan, kemudian kerataan pun juga biasanya dengan bantuan autokolimator. Biasanya juga autokolimator ini yang paling banyak digunakan untuk setting alignment di pabrik-pabrik besar. Jadi kalau masang poros yang sangat membutuhkan benar-benar data benar-benar lurus, nah itu biasanya autokolimator itu dipakai. Nah, alat ukur pertama untuk pendatar itu adalah yang sering kita temui di di daerah rumah kita sehari-hari, itu adalah pendatar atau water pass. Spirit level atau water pass. Ya, kita tahu water pass ini sering digunakan para tukang bangunan ya, ataukah arsitek, ataukah pokoknya yang berurusan dengan pembangunan sebuah gedung, itu biasanya dia menggunakan water pass. Ada juga beberapa dari tukang yang konvensional, dari tukang di desa itu tidak punya water pass, mereka menggunakan selang air. Jadi selang diisi air, kemudian dilihat levelnya dari selang ini segaris atau tidak ditandai. Jadi mereka tahu kapan itu turun, kapan harus naik. Nah, itu bisa juga bisa menggunakan selang air. Jadi alat pendatar ini punya
tabung, yaitu tabung utama dan tabung menyilang. Ada juga pengaturan gelembung. Nanti pengaturan gelembung ini digunakan untuk kalibrasi. Jadi dia pengatur gelembung ini nanti bisa menaikkan dan menurunkan tabung utama agar untuk setting nol permukaan seperti itu. Nah, ini prinsip pendatar. Jadi di dalam sebuah pendatar atau water pass itu ada tabung yang berisikan air dan gelembung udara di tengahnya. Di konsep seperti ini atau di di setup seperti ini ada engsel, ada pengatur posisi gelembung. Kalau kita lihat di sini tadi alatnya, pengatur posisi gelembung itu di sini ya. Jadi ini di dalamnya itu tadi ada seperti lubang baut ya, yang minus ataukah plus ya, gitu. Nah, untuk kepekaan sebuah pendatar itu tergantung dari jari-jari kelengkungan tabung, yaitu ini, dan juga panjang dasar jarak kaki pendatar ini L dan R. Nah, ini di sini disimpulkan bahwa ketika R itu besar, maka kepekaan akan tinggi. L panjang, kepekaan akan turun. Jadi ini kesimpulan untuk setup R dan L. Jadi kalau R-nya tinggi, ya jadi dia semakin agak tegak seperti itu, dia kepekaannya semakin tinggi. Tapi untuk L dia semakin panjang L-nya, maka kepekaannya semakin turun. Ini ibaratnya ini. Jadi ini pembacaan dari rumus ini. D sama dengan R kali H per L. Ya, artinya R kalau D berbanding lurus dengan R dan D berbanding terbalik dengan L. Jadi kalau kepekaan itu atau kecermatan di sini. Jadi semakin kecil ya alat ukur tersebut bisa menunjukkan perbedaan kedataran, nah itu dia semakin peka. Jadi kecermatan naik. Ini menggunakan rumus hukum sinus ya. Sin A, sin alfa sama dengan D per R sama dengan H per R. Kemudian sin alfa ini karena dia sangat kecil ya, akhirnya dia diibaratkan sebagai nilai 1. Sehingga nanti persamaannya tinggal D per R sama dengan H per L. Jadi contoh, ya kalau seumpama punya D itu adalah 2 mm, kemudian R-nya adalah 200.000 mm atau 200 meter. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira nilai ini. Jadi maksud dari D ini kan skala ya. Jadi skala yang sebenarnya itu kalau kita lihat di water pass itu kan nggak ada skala 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita hitung maksud dari satu skala itu, dia bergerak satu skala itu kira-kira berapa penyimpangannya atau berapa kedataran yang
naikkah ataukah turun seperti itu. Jadi itu berapa tingginya. Jadi kita lihat di nilai H ini. Jadi kemiringan alfa itu berapa. Nah itu kita bisa lihat alfanya itu ada 1 kali 10 pangkat mm radian. Kita jadikan detik. Kita jadikan sudut ya. Jadi kemudian detik itu adalah 2 detik. Sehingga kalau seumpama kita hitung nilainya dengan rumus itu tadi, nilai H, maka D-nya 2, kemudian L-nya ada 200, R-nya 200.000, ketemunya 0,002 mm. Sehingga satu skala itu menunjukkan 0,002 per 200, yaitu 0,01 mm per meter. Jadi setiap meter dia mengalami perbedaan ketinggian 0,01 mm untuk satu skala. Nah, di kepekaan itu ada macam-macam, ada 2, 5, 10, 20, 30 detik, 1 menit atau 1 derajat dengan cara L bermacam-macam ya, ada 150, 200, 250, 300 dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa jenis skala kepekaan untuk alat ukur waterpass ya, mulai ada yang 0,01, ada yang 0,02, 0,04 dan ada yang 0,1 dan seterusnya. Jadi semakin besar ininya, maka dia semakin murah harganya karena semakin kasar yang bisa ditangkap. Dan ini adalah cara membaca skala di waterpass tadi. Kalau posisinya dia 0, di tengah seperti ini, maka dia harga pada skalanya 0, kepekaannya, seumpama ini kepekaannya kita hitung adalah menggunakan 0,04 mm per meter. Jadi kemudian arti pembacaannya posisi horizontal. Tapi memang kalau tidak ada pergerakan, itu dia tepat tengah, itu berarti dia di posisi horizontal. Nah, kemudian jika bergeser ke kanan, gelembungnya bergeser ke kanan 1 skala, positif 1, maka di sini ada kepekaannya adalah 0,04, positif 0,04, sehingga posisinya atau hanya itu adalah ujung kanan itu lebih tinggi 0,008 mm. Dari mana ini didapat? Itu dari ini tadi 0,04 dibagi 200. Jadi yang kita hitung tadi dari persamaan itu kan ini 1 skala sama dengan ini kan nilai H per L. Dan kita mau cari nilai H-nya. Kita punya L dan 1 skala atau keterbacaannya tadi itu. Berarti 0,04 itu sama dengan H per 200. Sehingga nilai H adalah 0,04 mm per meter dikali 200 mm. Ya, 200 mm ini kita jadikan meter, itu adalah 0,2, sehingga nilai H-nya adalah 0,008 mm.
Ya, karena kan satuannya milimeter per meter dikalikan milimeter. Nah, ini kan harus dikalikan 10 pangkat 3 dulu untuk menjadi meter. Bisa dicoret. Nah. Kemudian kalau harga pada skala minus 2, nah kita tinggal lihat nanti skala minus 2 berarti kan yang terbanyak angkanya adalah min 0,08. Maka di situ 0,08 sama dengan dikalikan 0,2 meter tadi. Jadi hasilnya adalah 0,016. Nah, kalau ke kanan, gelembung ke kanan ya. Jadi ibaratnya kalau gelembung ke kanan, maka ujung kanan, permukaan yang sebelah kanan itu dia lebih tinggi. Karena kan kita tahu bahwa air kalau mengalir ke rendah. Nah, kalau air yang mengalir ke permukaan yang rendah, otomatis kan gelembungnya akan bergeser ke arah yang sebaliknya. Karena kan air mengisi ruangan yang lebih rendah, lebih banyak, jadi dia bergeser gelembungnya. Kemudian yang kalau lebih tinggi yang kiri, ke kiri yang lebih tinggi, maka nanti dia akan bergeser. Airnya ke kanan, jadi gelembungnya akan lari ke kiri. Nah, cara membacanya, jadi cara membaca itu kita gunakan skala kanan lalu skala kiri, setelah itu dibalik dan skala kanan dan skala kiri lalu rata. Jadi kita lakukannya itu satu kali dulu, kemudian dibalik seperti itu 180 derajat, terus dilakukan pengukuran lagi. Nanti hasilnya rata-rata. Nah, kalau kita ingin melakukan kalibrasi sebuah pendatar, itu kita bisa gunakan meja rata dengan bantuan ini sikunya. Jadi ada sikunya diklem di meja rata seperti itu, seperti ini. Nah, jadi diklem. Setelah itu kita posisikan gelembungnya di tengah. Jadi kita cari, kita nolkan gelembungnya, kita setting ya. Kemudian setelah itu kita balik, jadi permukaan ini yang akan menempel di batang kalibernya ini. Nah, setelah itu kalau tidak nol, kita posisikan gelembung itu diatur setengah simpangan. Maksudnya setengah simpangan itu seperti ini. Tadi kan ini ya, jadi kalau itu tadi kan bisa digeser ke kanan dan ke kiri berdasarkan ketinggian ini. Jadi ini kan bisa kalau diputar lebih rendah atau kalau lebih tinggi kan di sini. Jadi nanti kan bisa kita sesuaikan ini sampai ke tengah seperti itu. Nah, untuk tahap pertama itu kita benar-benar nolkan. Nah, setelah itu kalau kita balik ternyata tidak nol, jadi ada entah itu dia mengarah ke kanan ataukah mengarah ke kiri. Nah, itu kita putar, kalau dia ke kanan maka kita putar gelembung posisi pemutarnya itu sampai gelembung itu berada di mengarah ke kiri tapi tidak sampai nol benar-benar, tapi cuma setengahnya saja. Jadi kalau posisinya dia di 2 seperti ini, maka nanti kita posisikan dia sampai di 1 skala ini. Jadi cuma setengah saja untuk settingnya. Nah, kalibrasi ini digunakan karena waterpass ini sudah untuk melihat kebenaran harganya itu berapa dan juga untuk menyetel posisi tabung gelas. Jadi ini dilakukan pada saat pertama pendatar ini dibuat, jadi di pabriknya, jadi setting di pabriknya. Jadi kepekaan dari gelembungnya itu tadi dia sampai kurang dari sama dengan 20 detik. Nah, itu tadi ini adalah untuk alat pendatar.
Lalu kita masuk ke kelurusan. Jadi ada dua cara kita melakukan pengukuran kelurusan, yaitu menggunakan pendatar yang tadi itu water pass, dan juga menggunakan autokolimator. Dari dua ini nanti yang terbaca itu adalah kalau pendatar dia skalanya berbentuk milimeter per meter, tapi kalau autokolimator dia sudah dalam satuan sudut yaitu detik. Jadi prinsipnya dia mengukur perubahan sudut di setiap posisi sepanjang garis. Jadi kalau kedataran tadi itu kita ukur di satu tempat, satu posisi untuk kita tahu bahwa keseluruhan permukaan tadi dia mengarah ke dataran yang sama. Seperti itu. Nah, kalau kelurusan itu kita ukur dia satu kedataran satu garis lurus itu kita ukur per tahap gitu. Jadi banyak posisi seperti itu. Jadi mengukur perubahan sudut setiap posisi sepanjang garis. Jadi sepanjang garis untuk menentukan harga perubahan sudut secara kumulatif. Nanti setelah semua diukur, nanti kita kumulatifkan dari hasil pengukuran itu. Sehingga diagram perubahan kondisi permukaan terhadap garis referensi. Jadi nanti kita punya trend line kelurusan dari sebuah permukaan yang panjang. Pembacaan dilakukan secara berurutan dari posisi pertama ke akhir dan kemudian dibalik urutannya. Setelah itu dianalisa dan disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Ini adalah contoh autokolimator yang saya dapatkan ya. Jadi ini kita bisa melakukan alignment dengan menggunakan autokolimator. Mungkin nanti kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang dia menggunakan mesin besar dengan poros yang harus dia benar-benar lurus, nah itu nanti mungkin mereka pasti akan menggunakan autokolimator kebanyakan menggunakan autokolimator ataukah dial indikator. Lalu di sini nah ini contoh penggunaan autokolimator. Nah, ini adalah contoh pengukuran. Jadi pengukuran ketika kita menggunakan autokolimator dan juga sebuah pendatar. Jadi permukaan. Jadi yang pertama kita punya batang pembimbing. Jadi batang pembimbing ini yang kita tentukan sebagai garisnya ini nanti ya. Jadi bidang mana, lurusan mana yang perlu kita cek kelurusannya. Kemudian ada kita beri tanda ini. Jadi tanda ini biasanya jaraknya itu tergantung dari lebar pendatar ataukah lebar receiver autokolimator ini. Karena kan kaki-kakinya ditentukan di ujung-ujung sini nanti lurus atau datar atau tidak seperti pada pasien pengukuran itu. Setelah itu pada saat melakukan pengukuran, kita pada posisi start ini, jadi kita akan lakukan pengukuran dari 0 ke 8, kemudian kita balik urutannya dari 8 ke 0.
Nah, kalau autokolimator dia punya reflektor, ini reflektor, ya. Kemudian dia ada, ini contohnya dengan autokolimator 3 kaki. Jadi autokolimator 3 kaki ini kita juga perlu setting dia di posisi 0. Nah, ini dengan menggunakan gelembung posisi yang ada di sini. Gelembung posisi yang ada di sini. Nah, nanti dia kita lihat apakah benar-benar sudah datar untuk permukaan dia autokolimator menginjak permukaan itu sudah datar sebagai karena itu kan sebagai patokan ya nanti ya sebagai patokan. Nah ini nanti dilihat di sini kalau gelembungnya tidak pada kondisi yang ada di tengah, tidak benar-benar di tengah seperti ini, maka perlu di-adjust 3 kakinya ini agar nanti bisa menemukan gelembung itu tepat di tengah. Nah itu menunjukkan bahwa dia pada posisi yang sudah benar. Nah, pemeriksaannya ini sudah saya jadi saya pemeriksaannya ini jadi seperti ini ya. Jadi nanti ini ada 01, 1, 2, 2, 3 dan seterusnya. Nanti ada yang terbaca nilai hanya ini perbedaannya. Nah, nanti kan ada berarti oh ini posisinya seperti ini, dan itu nanti akan bisa kita lihat trend line-nya dari kelulusan 0 sampai 8 itu tadi. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi posisi 0 sampai 12. 0 sampai 12 ya. Jadi ini nanti pembacaannya berapa? Ini dalam detik ya. Autokolimator kan dalam detik. Kemudian selisihnya per ini berapa? Suatu kenaikannya berapa? Kumulatif kan penyesuaiannya berapa? Kemudian kesalahan mikrometernya. Jadi kesalahannya berapa. Jadi terus kemudian kesalahannya itu bisa dibuat grafik seperti ini. Nah, faktor L untuk autokolimator rumus ya. Jadi rumus menggunakan L itu jarak kaki dikalikan konversi detik ke radian. Kalau pendatar itu bisa langsung. Jadi data kelurusan itu kita punya beberapa patokan atau referensi. Jadi kalau seumpama kita punya referensi baru, kita perlu melakukan adjust referensi, yaitu dengan caranya seperti ini. Koreksi putar, proses saja, dan seterusnya. Jadi data kelulusan garis AB diukur dengan autokolimator seperti pada layar kolom 2 merupakan tinggi titik terhadap garis referensi mula yang melalui kedua kaki target. 0 sampai 6 ketinggian mula-mula, kemudian ketinggian sementara. Nah ini silakan dipelajari sendiri ya. Jadi saya berikan untuk lebih detailnya matematisnya itu seperti apa. Itu silakan dipelajari sendiri. Itu saya berikan materi di PDF. Di PDF yang itu materi itu bisa dilakukan step by step-nya. Itu juga ada urutan saya untuk bisa memperjelas kira-kira itu dapatnya dari mana. Kemudian yang terakhir ya, jadi kalau seumpama ini tadi, jadi kan kita kedataran itu untuk 1 kali pengukuran kedataran, kemudian kelurusan yaitu ada beberapa kali dalam 1 garis. Nah, kalau kerataan itu kita lakukan di dalam sebuah bidang dan banyak garis. Jadi kalau ke datar itu 1 kelurusan itu beberapa kali tapi dalam 1 garis lurus. Nah, kalau kerataan itu 1 bidang dengan banyak garis yang dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu kerataan adalah suatu bidang yang dapat diperiksa dengan menggabungkan data dari kelurusan garis-garis pada bidang yang diperiksa, ya kan? Jadi kita punya banyak garis, kemudian kita bisa evaluasi atau analisa kerataannya berdasarkan hasil dari
kelurusan itu tadi. Jadi analisanya menyesuaikan tinggi titik yang didapat dari analisa kelurusan setiap garis. Nah, idealnya kita jadi bidang tersebut dikatakan rata apabila diagonal, ya jadi ada 2 garis sejajar, ini ada 4 garis sejajar, kemudian ada 2 garis diagonal ini. Nah, kalau garis diagonalnya ini dia berpotongan, maka kita katakan dia sebagai bidang rata. Kalau dia tidak berpotongan, nah dia agak miring, jadi ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, ini maka kita katakan dia sebagai bidang terpuntir. Jadi selain kita melakukan pelurusan garis-garis ini, garis-garis pendatar horizontal dan vertikal, kita juga harus mengevaluasi kedataran di bidang horizontal atau garis horizontal. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai metode union check untuk memeriksa sebuah kerataan. Jadi kan daripada kita menggunakan pola, ada 2 pola, yaitu pola kisi-kisi dan pola union check. Kalau pola kisi-kisi ini kan kita tahu kita gunakan berapa garis, jadi banyak garis ya. Jadi kan ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 6 wilayah yang harus diperiksa. Untuk vertikal, 6 wilayah untuk horizontal. Jadi berapa 6 kali kan ada berarti 12, kemudian ditambah horizontalnya jadi ada 14 garis yang harus dilakukan. Nah, untuk mempersingkat itu kita bisa cukup gunakan tengah-tengahnya saja ya. Jadi ujungnya 4, kemudian ditambah 2 di tengah dan diagonalnya 2. Itu nanti dia ada 8 garis. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk melakukan proses pengukuran kerataan dengan menggunakan metode union check. Agar ya, jadi kemudian kan kita perlu melakukan pembagian seperti ini. Nah, agar kita punya titik pusat ini yang menjadi titik pengamatan yang paling penting, maka kita perlu membagi panjangnya ini itu. Ini kan ada 7 ya, 8 dengan ujung sini. 8 ke 4 atau ke 5. Nah, itu tuh kita bagi berdasarkan perbandingan 5, ini tidak terlihat ya. Dengan perbandingan 4 banding 5 banding 3. 3 banding 4 banding 5. Jadi seperti teorema Pythagoras. Nah, ini silakan dibaca sendiri bagaimana caranya. Karena kalau saya jelaskan, itu agak teman-teman pasti akan sama bingung. Jadi di buku yang di PDF itu sudah ada step by step-nya, dia menjelaskan bagaimana dia melakukan pengukuran kerataan. Nah, ini karena kalau saya biasanya menjelaskannya di kelas itu langsung pakai wilayah papan tulis gitu. Ini agak challenging ya kalau semua online seperti ini. Jadi pilih 3 titik ya, A, C, G atau A yang segitiga seperti ini yang melewati ya, ada diagonalnya, ada vertikalnya, ada horizontalnya. Bisa nanti pilih A, C, G atau C, A, G dan sebagainya. Jadi bisa pilih yang mana, ataukah A, E, C, nah itu bisa juga. Jadi ACG dijadikan sebagai bidang referensi, di mana dia adalah 0, kita jadikan sebagai 0. Kemudian kita koreksi titik-titik lain pada ketiga garis tersebut di titik B untuk mendapatkan titik B, titik H, dan titik I. Koreksinya itu dilakukan dengan cara ini. Cara mengkoreksinya itu seperti ini, cara yang ini.
Nah, setelah garis setelah kita ketemu titik BH dan I ketinggiannya berapa berdasarkan patokan di A, C, dan G, kita buat garis AE, ya, kemudian A-nya 0 dan I-nya di ketinggian GCE, dan kemudian kita dapat titik E. Setelah itu diagonal yang ya jadi titik E ini di sini. Kemudian setelah itu, setelah E kita dapat, seterusnya kita pakai garis CE. Kita E kan sudah dapat, C dapat, kita dapat CE3 ini atau titik D. Setelah itu kita bergeser lagi. Jadi kita cari per titik ini tadi itu ketinggiannya berapa berdasarkan titik-titik yang sudah ditemukan. F ketemu, baru nanti kita cari yang horizontal ini. Nah, semua titik telah tertentu posisinya relatif terhadap bidang referensi ACG. Nah, kemudian kita jadi posisi di Jadi posisinya nanti kita akan ketika kita mengkoreksi yang horizontal vertikal dan horizontal ini, kita kan akan menemukan titik H di tengah ini. Nah, kalau H yang kita dapatkan di pertama melalui titik AE dan GC ini tadi sama dengan H ini, maka itu berarti dia berpotongan. Jadi dia posisinya tidak terpuntir atau rata. Tapi kalau dia berbeda hasilnya, maka dia dikatakan sebagai titik yang terpuntir. Nah, di sini untuk minggu ini saya berikan teman-teman tugas untuk mempelajari perhitungan kerataan ini. Jadi sebentar saya stop share. Nah, jadi di PDF yang sudah saya bagikan ke teman-teman, nah, di sini ada cara-caranya ya. Nah, ini silahkan ditelusuri mulai dari ini kerataan ya. Jadi kerataan mulai dari kelurusan. Jadi kelurusan, kemudian teman-teman akan bisa mendapatkan koreksi ya, koreksi untuk dapat ini. Mendapatkan grafik kelurusan itu tadi. Kemudian setelah itu ada ini yang straight edge tidak usah lah untuk kerataan. Nah, nanti kita teman-teman pelajari yang ini untuk koreksi putar. Setelah itu ada metode union check tadi. Ini cara-caranya. Nah, ini nanti ada contoh di sini. Ya, sudah ada contoh pengukurannya yang bisa didapatkan di sini. Nah, ini nanti silakan dikorek-korek ya. Jadi silakan dikorek-korek. Ini dapatnya dari mana, hasilnya dari mana, ini dari mana, dari mana. Nah, nanti saya akan berikan tugas 1, yaitu teman-teman, ini kan contohnya menggunakan bidang referensinya adalah A, C, sama G. Titik A, C, sama G. Nanti tugasnya adalah teman-teman cari, jadi dari ini data awal ini
dari data awal ini datanya tetap sama, tapi kita gunakan referensi yang berbeda. Jadi referensinya kita ganti di ACG, kita ganti dengan ACE seumpama ya, di ACE. Kita pakai ACE, referensi ACE. ACE. Nah, nanti teman-teman buat tabel yang ini, tabel-tabel seperti ini. Nah, kemudian nanti hasilnya berapa di sininya, dan lalu kesimpulannya bagaimana? Terpuntir atau tidak bidangnya? Kalau kita gunakan bidang referensi ACE. Ada pertanyaan? Ya, ini tugasnya itu adalah mempelajari ini ya. Jadi tugasnya itu dikumpulkan minggu depan saja. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mempelajarinya setelah. Jadi Zoom kita nanti tidak full sampai jam 12 ya. Jadi kita Zoom sejam saja sudah cukup. Jadi itu tadi nanti dilanjutkan teman-teman belajar mandiri untuk mempelajari step-step itu tadi. Kemudian buat tugas ya, bagaimana analisa kerataan dengan bidang A, C, dan A, C, dan E. Kalau yang dicontohkan A, C, sama G. Nah, kalau semua bidangnya kita ganti A, C, dan E, itu bagaimana cara menganalisa kerataannya dengan titik yang sama tadi, seperti yang dicontoh. Ada pertanyaan? Jadi PPT kemudian PDF sudah bisa diakses di Classroom, semuanya bisa download dari sana ya. Jadi sudah saya berikan. Jadi jangan lupa nanti kita hari Sabtu pukul 10 semuanya absen ya. Jadi saya berikan kode absen nanti di hari Sabtu pukul 10 dan kemudian mengumpulkan progresnya yang kedua untuk praktikum meteorologi. Kalian sudah selesai praktikumnya belum? Ambil datanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, silakan nanti dibuat laporannya, kemudian PPT-nya. Nah, itu merupakan progres ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan laporannya, tapi nggak harus 100% ya, nggak 100%. Pokoknya dari progres yang kemarin sudah saya lihat, itu harus ada upgrade gitu. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Oke, jadi setelah saya tutup, sebentar ada telepon.
Oke, jadi Zoom meeting-nya kita off-kan sampai sekarang ini saya off-kan ya. Jadi kita leave di Zoom, nanti teman-teman secara mandiri silakan pelajari PDF-nya tadi, bagaimana contohnya itu, kan sudah jelas contoh soalnya ya, sudah ada bilangannya berapa, kemudian di situ juga saya kelihatannya ada catatan-catatan saya yang kelihatannya itu dari mana sih gitu ya. Itu mungkin bisa dilihat. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya. Nanti kalau pada saat kalian mengerjakan ada pertanyaan, silakan diajukan lewat WA grup ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Baik, saya sudahi untuk kelas sinkronisnya. Jadi silakan lanjutkan di tugas mandirinya tadi. Kemudian jangan lupa dikumpulkannya itu maksimal minggu depan. Silahkan dikerjakan. Jadi kalau bisa jangan cuma bacem ya. Kalau kalian bacem tapi nggak tahu caranya nanti rugi. Jadi kalau nyontoh harus tahu ini dari mana. Nggak masalah nyontoh, tapi kalian harus tahu nyontoh itu hasilnya dari mana. Oke, baik. Saya ucapkan selamat siang, jaga kesehatan karena kita tahu bahwa COVID sedang naiknya. Ini tadi ada kabar bahwa dosen di ITS juga ada yang meninggal. Again, ya ada pembatasan lagi dari kampus, jadi ada surat pemberitahuan lagi, jadi nggak boleh menerima tamu dari luar dan sebagainya. Baik, jadi tetap jaga kondisi teman-teman ya, jangan kemana-mana, ini karena lagi genting-gentingnya juga. Saya harap nanti kondisi memang akan semakin membaik dan kita bisa ketemu di kampus segera. Dan kemungkinan sih memang semester depan masih, ya kita harus seperti ini dulu lagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Ini ada 25, 24. Saya cek dulu. Oke. Baik, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.